bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami oleh ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jedaka, dan lain-lain. Pada cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk para pembaca, sehingga bukan hanya terhibur saja, kita bisa menerapkan setiap pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Pada cerpen biasanya terdiri beberapa struktur yang diperlukan seperti elemen dasar dan tambahan abstrak. Struktur tersebut sangat diperlukan ketika menyusun sebuah cerpen. Berikut inilah beberapa elemen dasar untuk membangun sebuah cerpen. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua, ada orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang terakhir, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral ini disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu ceritanya fiktif atau rekaan, dan yang kedua fokus pada satu aspek cerita, yang ketiga mengungkapkan masalah yang penting saja, yang keempat menyajikan peristiwa dengan jelas dan juga cermat, lalu yang kelima yaitu ceritanya pendek atau singkat, dan yang ketujuh menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. Dan yang terakhir, tokoh yang ditampilkan terbatas, sekitar 1-3 orang saja. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik ini meliputi yang pertama tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh tema dalam cerpen misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan juga sebagainya. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu atau orang lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, dapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau bisa disebut tokoh utama. Yang kedua antagonis, yaitu bisa disebut penentang dari tokoh utama atau bisa disebut tokoh lawan. Yang ketiga adalah antagonis, yaitu penengah atau pendukung. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Keempat, alur.
merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni jalur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima ada latar. Latar meliputi waktu, ruang, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Lalu, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan juga ketiga. Yang terakhir, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Fungsi cerpen pada umumnya memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas, namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu fungsi sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi ini yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Cerpen terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimatnya menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau bisa disebut konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Keempat, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. 5, menggunakan banyak dialog. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata sifat. Jenis cerpen. Yang pertama ada cerpen pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek, dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Yang kedua ada cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau bisa disebut cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Yang ketiga ada cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dimuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai.